Pasca operasi tangkap tangan KPK terhadap anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi, kontroversi soal pelaksanaan reklamasi di kawasan pantai utara Jakarta kembali mencuat ke permukaan. Sejak awal digulirkan mega proyek yang diperkirakan menelan biaya ratusan triliun itu memang telah dihujani berbagai protes sejumlah kalangan. Mulai dari masalah payung hukum, isu pengerusakan lingkungan hingga soal kepentingan dan maslahat yang melandasi proyek. Seperti benang kusut, proyek pembangunan daratan baru di wilayah Jakarta itu seolah berliku dan belum menemukan jalan terang untuk meretasnya. Pemirsa, untuk memperbincangkan masalah ini telah hadir di studio seorang juru kampanye nasional WALHI yang juga pemerhati masalah-masalah lingkungan hidup dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Mukri Friyatna. Dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 081183335551 dan layanan telepon di 021529000311 yang nanti akan kami tampilkan di layar nomor teleponnya. Saya langsung ke Kang Mukri. Kang, kalau kita bicara soal reklamasi, gampangnya bagi masyarakat awam ini adalah proses pengurukan laut gitu kan untuk menjadi daratan. Nah, ini apakah ini sesuatu yang akan berdampak positif bagi Jakarta sebetulnya? Ya, kalau menurut kita ya, menurut apa yang kita kaji dan kita ketahui, justru itu kebalikannya. Kenapa kebalikannya? Karena dia berdampak negatif. Pertama kan di dalam laut itu bukan cuma pasir yang ada, tetapi juga makhluk hidup yang lain seperti terumbu karang, ikan-ikan, dan itu menjadi tempat utama mencari nafkah ya, tempat utama mencari kehidupan bagi utamanya kelompok nelayan. Nah, yang kedua, bahwa kalau kemudian proses penimbunan itu dilakukan, tentu terumbu karang yang juga sebagai makhluk hidup dia akan mengalami kematian, otomatis akan terus berantai dia. Ketika kemudian terumbu karangnya musnah, mati, ikannya juga hilang. Demikian juga nanti ada pengaruh terhadap arus gelombang air ya, karena salah satu fungsi dari keberadaan terumbu karangnya itu bukan semata-mata menjadi tempat berpijak dan hidupnya ikan juga, tapi juga mampu menahan gelombang laut. Oke, artinya sebetulnya ada beberapa aspek yang mungkin akan berdampak negatif karena reklamasi ini. Tadi dari segi ekonomi bagi nelayan, terus juga bagi lingkungan hidup sendiri karena terumbu karangnya itu mati, ikan-ikan juga. Terumbu karang itu tempat ikan. Tempat ikan dan ya. Terumbu karang itu makhluk. Oke, dan itu adalah tempat ikan untuk tinggal dan segala macam artinya. Iya, dia tempat rumahnya lah. Oke, terus juga ada arus gelombang air. Nah, ini kan sebetulnya reklamasi ini sudah berjalan. Gimana menurut Anda? Ya, karena dia kan reklamasi Jakarta ini adalah tindakan yang dipaksakan. Kenapa dipaksakan? Ya oleh pemerintah dengan para pengusahanya. Kenapa dipaksakan? Karena kita sudah sangat lama menyampaikan keberatan ini sejak kepada tahun. Siapa? Ya kepada pemerintah, mulai dari kepada kementerian termasuk WALHI saat itu menjadi penggugat intervensi ketika pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup juga mempersoalkan persoalan ini dan alhamdulillah dimenangkan kemudian oleh Mahkamah Agung. Nah, tetapi ini kan kemudian terus berlangsung bahwa dengan alasan ini dan itu ya, tidak kemudian mengabaikan apa yang menjadi konsentrasi kepentingan masyarakat, diantaranya adalah tata lingkungan hidup yang baik. Dan alasan apa menurut mereka? Kenapa ini terus dilanjutkan? Ya alasannya kan sampai hari ini untuk menjawab bahwa Jakarta itu satu untuk mengatasi persoalan banjir. Nah, sekali lagi kami mengatakan kalau persoalan banjirnya dari darat, ya konsentrasinya ke darat, jangan ke laut. Kalau ternyata misalnya disebutkan, anggap saja benar bahwa persoalan banjir rob terutamanya berasal dari laut, kenapa kemudian harus ada dua tindakan yang berbeda yang sama-sama kepentingannya dianggap sama? Pertama adalah Giant Sea Wall, pembangunan sepanjang 30 km tanggul penangkis, tanggul raksasa yang menghabiskan rencana 500 triliun rupiah. Nah, lalu apa sebetulnya motivasi utamanya? Nah, yang kedua, ternyata menjadi benar apa yang kita sanksikan selama ini, karena belum apa-apa sudah dipasarkan gitu ya. Sudah dipasarkan. Apanya yang dipasarkan ini? Tanah yang diuruk ini, tanah reklamasi ini. Dan kita tahu bahwa hanya orang-orang tertentu atau katakanlah dengan yang punya duit yang mampu membelinya. Artinya usaha atau penjelasan yang disampaikan oleh gubernur saat ini adalah kebalikan dari apa yang dilakukan oleh para investor. Kan sebetulnya gini, artinya kalau memang tujuannya adalah untuk menghindari banjir dan termasuk juga untuk meningkatkan taraf ekonomi katanya masyarakat di sekitar pantai utara. Bukankah itu juga bisa menjadi keuntungan sampingan selain mencoba untuk mencegah rob untuk masuk ke darat?
yang dilakukan itu? Gini Mas, jadi ini bukan kali pertama ya Walhi menyoal soal reklamasi. Misalnya saya sendiri sudah terlibat langsung di persoalan reklamasi sejak tahun 2001. Untuk melintas pantai yang namanya common property, pantai itu nggak bisa lagi. Jangan pantai itu hak publik, akses publik. Tapi begitu dia direklamasi, ditutup, Anda tidak boleh melewati kawasan ini. Oke. Itu satu soal. Nah, bagaimana kemudian kita akan memastikan bahwa ada income baru ya, secara lebih gitu yang didapat oleh masyarakat khususnya nelayan ketika misalnya ada usaha reklamasi, uang lewat aja nggak boleh. Itu pengalaman yang saya temukan di tempat lain. Ya contohnya seperti di Bandar Lampung ya, di Teluk Lampung ketika tahun 2001 itu direklamasi dan material reklamasinya juga diperoleh dari cara memangkas gunung. Jadi di laut juga masalah, di gunung ketika dia dikeruk gitu ya, dipangkas, sekarang juga menimbulkan risiko banjir. Jadi tidak menjawab. Dan ternyata yang dalih untuk menyelamatkan lingkungan juga nggak untuk itu. Justru untuk menjadi stockpile buat penumpukan batu bara yang juga dikomplain lagi oleh masyarakat. Nah, kalau misalkan yang dilakukan di pantai utara Jakarta ini dapat menjawab permasalahan yang tadi Kang Mukri katakan bahwa nelayan tetap bisa punya akses untuk melakukan aktivitasnya, terus orang juga bisa tetap menikmati pantainya, bisa lewat situ. Apakah ini menurut Anda tetap layak untuk diteruskan? Ya, sangat tidak layak. Pertama kan begini, yang namanya sumbernya sebelum ke reklamasi aja Yan Siwal. Bagaimana orang mau ngelihat laut? Orang dibangun tembok tinggi-tinggi kayak tembok Berlin aja yang tinggi dirubuhin. Sekarang kita bangun, taruhlah benar ya sudah. Anggap satu hal benar ya kita terima aja. Tapi yang kedua ini bagaimana kemudian masyarakat akan mendapatkan keuntungan atau manfaat? Orang ikannya pada kabur, terumbu karangnya mati. Jadi ini sangat tidak layak dan bukan cuma di tempat di Jakarta ini aja. Di Teluk Palu, kemudian juga kita berlawan paling keras itu di Teluk Benoa ya. Terakhir ya juga di Makassar sama-sama kan reklamasi karena secara lingkungan tuh gampang kok lingkungan itu. Nggak perlu banyak teori macam-macam lah. Ibarat misalnya ngomong hutan, kalau rambut botak dengan rambut gondol gitu ya disiram pakai air, yang paling lama akan menyerap air adalah orang yang berambut kepalanya. Begitu juga terumbu karang. Kalau misalnya laut ini ditimbun, terumbu karangnya mati, tidak ada, tentu ikannya juga akan hilang. Beda dengan yang masih ada terumbu karangnya, pasti akan ada banyak ikan. Ya, nggak artinya sebetulnya kalau kita bicara soal reklamasi ini pandangan Kang Mukri dan Walhi sendiri, boleh saya katakan itu persepsi Walhi. Artinya reklamasi itu bukan sesuatu yang harus dilakukan dan ini tidak boleh menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah pantai utara Jakarta. Reklamasi itu prinsipnya boleh ya, boleh. Tapi pertama adalah reklamasi eks tambang. Nah itu yang harusnya jadi konsentrasi kayak di kampungnya Pak Gubernur Ahok itu. Itu kan ancur-ancuran tuh. Neraka pertama Indonesia ada di Bangka Belitung. Semestinya itu yang direklamasi contoh-contohnya. Nah yang kedua, ketika dia mengalami keterancaman sangat serius, itu boleh misalnya ada wilayah yang mau putus nih, gitu ya. Satu daratan tapi dia mau putus, maka supaya jangan putus direklamasi boleh. Itu karena jelas fakta lapangannya dan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Jakarta hari ini. Dan Jakarta tidak membutuhkan itu? Tidak membutuhkan itu. Lalu apa yang harus dilakukan untuk masalah di Jakarta? Ya kami sudah berapa kali ya, misalnya tempo hari Walhi pernah diundang oleh Kementerian Koordinator Kesra, saat itu masih Pak Agung Laksono sebagai Menko-nya, membahas untuk menyelamatkan ibu kota negara Indonesia dari ancaman bencana ekologi, salah satunya banjir dan rob. Nah, pendapat kami saat itu misalnya mengatakan begini Pak, apapun sebetulnya gagasan itu baik-baik saja, tidak dibantah. Tetapi bisa nggak kalau kemudian kita coba uji dulu? Misalnya dengan proyek Bapak, proyek kementerian maksudnya, mau membangun tembok gitu ya. Kita ambil contoh upama sepanjang 100 meter deh. Butuhnya biaya berapa, saya akan tanam aja 100 meter dengan cara alami, saya tanam mangrove. Nah kalau umpama dengan cara saya yang lebih efektif, efisien, sebaiknya pemerintah ikuti cara masyarakat. Tetapi kalau misalnya itu benar yang dilakukan oleh pemerintah, kami pun akan mengamini. Jadi tidak boleh kemudian semua pihak, termasuk kami juga merasa paling benar. Walaupun kami juga yakin apa yang kami yakini menjadi kebenaran. Hasil temuan itu? Ya ternyata memang beda kepentingannya. Karena misalnya kenapa inisiatif Giant Sea itu muncul, karena gagasan seorang konsultan dari Belanda bahwa kenapa Belanda kemudian walaupun tinggi permukaan tanahnya lebih rendah dibanding dengan permukaan laut, ternyata dia tidak mengalami banjir. Itu yang namanya Holland itu ya? Betul. Ya. Nah, kalau kita bicara soal Jakarta, menurut Anda reklamasi ini yang lebih mencuat kepentingan apa? Ya kepentingannya bisnis ya, bukan kepentingan untuk penyelamatan lingkungan ya. Contoh kan
Kalau kita Dan ini akan lebih dinikmati oleh segelintir orang saja, ya bukan kalau kepada kita melihat masyarakat. apa yang sering balapan kemarin tuh Qatar, Dubai, itu kan dia beda juga dengan kita. Kalau di sana kan murni pantai laut gitu ya, nggak ada aliran sungainya lah. Kita 13 anak sungai ini masuk satu semua ke sana, justru itu akan menghambat aliran laut. Oh. Nah yang kedua risikonya, jadi hukum kekalahan alam itu keseimbangan alam, setiap ada yang bertambah pasti ada yang berkurang. Nah kalau ada tambah daratan baru, maka risikonya harus dipikirkan juga akan terjadi pengurangan daratan baru. Kita akan bahas ini di segmen berikut.